الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Halaman 98 ya. Kalau yang kitab syarahnya yang bagian syair. Hadza hukmu man yadhharu laka as-sadaqata fa kaifa man yujahiruka bil adawati. Hadza, adapun ini hukum bagi orang yang menampakkan laka kepadamu as-sadaqata, akan persahabatannya. Orang yang menampakkan kepadamu as-sadaqata, akan persahabatan, ya. Fa kaifa may yujahiruka bil adawati, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menampakkan kepadamu bil adawati, dengan permusuhan. Ya. Qala al-Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, fahdar aduwaka marratan wahdar sadiqaka alfa marrah. Fahdar aduwaka marratan, maka hati-hatilah dengan musuhmu satu kali. Fahdar aduwaka marratan, maka hati-hatilah dengan musuhmu satu kali. Wahdar sadiqaka alfa marrah, dan hati-hatilah dengan temanmu 1000 kali. Falarubbama inqalaba as-sadiqu, falarubbama, maka terkadang, inqalaba, akan berbalik, as-sadiqu, teman itu menjadi musuh. Fakana a'rafa bil madarrah, maka adalah dia lebih mengetahui. Fakana, maka adalah, a'rafa, dia mengetahui, lebih mengetahui, bil madarrah, dengan sebuah kebinasaan. Jadi sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, pada adab al-ukhuwah was-suhbah, persaudaraan dan persahabatan, kemarin itu ya sudah gamblang betul, ya, yang apa sebutnya, ya, yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Maka ya banyak adab, banyak sesuatu yang perlu kita ketahui, bagaimana adab kita untuk berteman, ya, adab kita untuk bersaudara, ya, dengan siapapun. Maka yang lebih dikhawatirkan itu bukan ketika orang berteman, ya, dengan musuh, ya, tapi yang lebih dikhawatirkan ketika seseorang sudah berteman lama, ya, kemudian pertemanannya itu, ya, tidak menjaga, ya, adab, tidak menjaga perasaan satu dengan yang lain, tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Akhirnya ya etika di dalam persahabatan tidak dijaga. Pada akhirnya ketika seseorang sudah berteman lama,
mencintai sesuatu yang sudah berlebihan, pada akhirnya sesuatu yang lebih dicintai, yang sudah lama ya terjalin hubungannya, itu akan lebih besar ya ketika sudah menjadi permusuhan. Lebih bahaya ya dibandingkan satu orang musuh yang memang kelihatan ya dengan kita kebencian dia kepada kita. Ya, seperti itu. Maka pantas saja Al-Imam Qadhi Ibnu Ma'ruf katakan, khawatirlah kepada musuhmu sekali. Jadi kalau kita udah tahu kita punya musuh, ya, kira-kira kita punya musuh apa enggak? Bingung jawabnya. Dibilang mau punya musuh. Tahu dia ngaku apa kagak? Kita musuh dia. Begitu. Ya. Cara orang melihat musuh atau tidak, ya, artinya begini, orang itu hidup mustahil akan semua orang mencintai dia, kan begitu, ya. Jadi mustahil orang yang diciptakan oleh Allah semua akan cinta kepada dia, ya, cinta kepada kita, ya, akan suka sama kita, enggak, mustahil itu. Pasti ada juga orang yang akan membenci kita, paham ya, kayak gitu. Kalau orang yang udah benci sama kita, musuh kita, berarti kan musuh, ya. Walaupun kita nganggapnya jangan musuh, kan begitu. Cukup tahu. Itu kira-kira bisa diketahui apa enggak tuh? Bisa. Iya. Kalau musuh kita bisa hindari. Tapi yang bahaya ini ketika teman yang berselimutkan teman, tapi ternyata dia musuh. Iya. Musuh dalam selimut. Berarti apa itu? Tumbila. Oh, tumbila. Bangsa. Artinya dia pura-pura menjadi teman, pada hakikatnya dia bukan berteman sama kita, cuma nyari-nyari kesalahan kita, nyari-nyari kelemahan kita. Itu yang bahaya. Ya? Kalau musuh, betul? Siapa tuh? Oh, beda lagi tuh. Iya, itu ada unsur politik. Iya, kepemimpinan. Beda lagi. Iya, seperti itu. Jadi seperti itu tadi, sampai tumbila ya. Iya, sampai tumbila. Ya, musuh dalam selimut, itu yang bahaya. Iya. Kamu udah diceritain kemarin Imam Ghazali ciri-cirinya kayak apa tuh? Ya. Temen yang kelihatan temen tapi ya pada hakikatnya dia musuh, itu kelihatan. Ya, dia hanya mencari-cari di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Ya, seperti itu. Dari pandangannya kelihatan, dari gerakannya kelihatan. Begitu. Selanjutnya, wahdhar sadiqaka alfa marrah. Nah, ini yang bahaya. Ya, tinggalkan atau hindari temanmu itu 1000 kali. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian bukan dalam arti kita tinggalkan kemudian gak berteman sama dia, tapi tawassut, ya, sedang-sedang saja, moderat, ya, moderat, tidak berlebihan, ya, mencintai seseorang dan tidak berlebihan membenci seseorang. Itu namanya, ya, moderat. Itu. Orang biasanya timbul permusuhan itu gara-gara apa? Awalnya dekat dulu, kenal dulu, apa belum kenal? Ada orang belum kenal, lu musuh gua lu. Ada nggak gitu? Belum. Bener nggak? Kenal dulu baru jadi. Makanya wahdhar sadiqaka alfa marrah. Hati-hati sama temen, dia bisa menjadi musuh bagimu 1000 kali. Ya. Iya. Orang nggak kenal kita musuhin. Lu siapa lu? Lu ngapain? Iya, musuh itu ketika kita udah kenal. Ya. Ketika dia kenal kita mengenalnya, maka yang akan dicari adalah satu dengan yang lain, kelebihannya apa kekurangannya? Kekurangannya. Ya, kekurangan. Ya. Kelebihan kita tersaingi dengannya. Biasanya begitu. Ya. Makanya hidup kalau merasa tersaingi, ya, merasa dikalahkan, ya udah nggak usah hidup. Ya, artinya hidup orang itu nggak bakalan nyaman kalau merasa hidupnya merasa tersaingi atau terkalahkan. Jadi biasa aja.
hidup kita ya kita yang ngejalanin. Ya, hidup kita prinsipnya kita yang jalanin, tidak goyang dengan apapun, ya tidak terpengaruh bagaimanapun teman kita kecuali pengaruhnya pengaruh baik. Kan begitu. Kalau pengaruhnya pengaruh dunia, nggak usah. Ya, pengaruh dunia jangan terpengaruh. Kalau teman kita sehari-harinya, wah ini kayaknya teman bawa kita ke arah dunia mulu. Berarti teman baik apa teman bagus itu? Keseharian kita main sama dia, cuma hidup kita larinya kemana arahnya? Ke dunia. Ya, materi terus. Ya, elektronik ini, ya, dengan gayanya, kan begitu. Tapi kita nggak punya teman yang menuju ke akhirat. Nggak ada teman kita yang ngingetin kita untuk sholat, ingetin kita untuk ibadah, ingetin kita untuk melakukan kebaikan. Nah itu ya yang bahaya seperti itu. Ya. Baik. Fala rubbama inqalaba as-sadiqu, maka terkadang teman itu bisa berbalik, aysara aduwan, bisa menjadi musuh. Tuh. Jadi musuh itu diawali dari teman dulu, kebalikannya. Ya. Tapi bisa nggak musuh jadi teman? Bisa. Iya. Itu yang lebih luar biasa. Ketika orang membenci berlebihan kepada musuh, pada akhirnya maka cinta kepada musuh lebih dominan dibandingkan kepada teman yang memang di awal setia sama dia. Makanya ya kalau benci sama orang jangan berlebihan. Kalau berlebihan biasanya timbulnya apa? Akan cinta berlebihan. Kebalikannya gitu. Ya. Baik. Fakan a'rafa bil madarrah, maka adalah ia lebih mengetahui apa itu teman itu lebih mengetahui bagaimana caranya untuk menghancurkan seseorang, menghancurkan temannya, lebih tahu. Kalau musuh dia nggak tahu cara menghancurkan siapa orang yang dia benci, siapa yang dia orang nggak suka. Tapi kalau teman tahu di mana letak untuk menjatuhkan dan membinasakan orang yang dibenci. Tahu dapurnya. Sudah dalam selimut itu makanya. Iya. Jelas ya? Baik. Paham nggak sampai sini? Wa kadzalika qala Ibnu Tamam, dan begitu pula telah berkata Ibnu Tamam, ya. Aduwuka min sadiqika mustafadun fala taksiranna min as-sihabi fa inna ad-da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Aduwuka, adapun musuhmu itu, min sadiqika, dari temanmu. Adapun musuhmu yang berasal dari temanmu, mustafadun, itu akan berfaedah, akan bermanfaat. Fala takfiranna minas sihabi, maka jangan kau memperbanyak dari teman. Fala takfiranna, maka jangan kau memperbanyak minas sihabi, dari memiliki teman sahabat. Fa inna da'a aktsaru ma tarahu, maka sesungguhnya penyakit itu lebih banyak. Matarahu, akan apa yang kau lihat, yakunu minat ta'ami awi syarabi, adalah itu penyakit berasal dari makanan atau minuman. Baik. Selanjutnya Ibnu Tamam, beliau menjelaskan bahwasanya musuhmu yang berasal dari temanmu itu akan memberikan manfaat. Mustafadun, kita punya musuhnya dari teman kita, kan begitu. Itu pasti kita akan bisa ngambil manfaat faedah. Sebagaimana yang dahulu kita udah ngaji, kata Imam Ghazali, ya, satu musuh dari teman itu lebih bermanfaat daripada apa? Daripada sahabat. Paham ya? Artinya kita bisa mengambil pelajaran dari seorang musuh yang musuh tersebut berasal dari mana? Dari teman kita.
Oh, ternyata begini selama ini. Paham ya? Berbeda kalau musuh yang bukan berasal dari teman. Kita nggak bisa ngambil pelajaran. Tapi kalau musuh berasal dari teman, teman kita banyak nih. Si Fulan begini modelnya, si Fulan begini modelnya. Ketika dia salah paham dengan kita, akhirnya timbul permusuhan. Ketika timbul permusuhan, kita ambil hikmahnya. Paham ya? Nah di situ ketika kita ambil hikmah, mustafad, mengambil manfaat, mengambil faedah, itu sesuatu yang berharga. Ya kata Ibnu Tamim. Kingnya itu, iya, rusuh, iya, hancur, udah hancur itu, iya, udah hancur, iya, iya, baik. Jangan piara kucing lagi udah, gak usah piara kucing dah. Ya, udah rusuh, bikin rusuh. Iya, tainya kemana-mana bau. Iya. Baik. Jadi musuhmu dari temanmu itu akan memberikan manfaat faedah. Baik. Karena itu, fala takfiranna minas sahabi. Jangan banyak-banyak punya teman. Paham? Jangan banyak-banyak punya teman. Belum susah ini. Kenapa? Karena penyakit itu kebanyakan dari apa? Dari apa yang kau lihat. Minat ta'ami aw syarabi, dari makanan atau orang semakin banyak melihat makanan enak, itu semakin pengen berhenti makan apa pengen nyobain? Hah? Kondangan ke gedung. Semuanya ada. Kira-kira yang dimakan satu apa dua? Semuanya atu-atu cobain. Iya. Oh, kondangan 20.000 doang. Iya. Kan begitu. Nggak mikirin tuh kondangan ke gedong. Kalau saya nih, ya, mohon maaf nih, bukan fakir, bukan. Saya kalau kondangan ke gedong mikirin, gua dapet bangku apa kagak. Kalau gua dapet bangku, gua makan. Kalau kagak dapet bangku, jangan, malu. Masa kita santri serebet makan berdiri. Kayak gitu. Jadi orang kalau dia ngeliat makanan banyak, minuman banyak, tuh kira-kira bawahnya mau nyobain nggak? Semakin banyak yang dia makan, banyak yang dia minum, kira-kira makanan yang makan berlebihan, minuman yang berlebihan diminum, tuh kira-kira akan mendatangkan kesehatan apa penyakit? Sama kayak punya teman banyak. Orang punya teman banyak makin enak apa makin puyeng? Puyeng. Agak enak nih, belum nongkrong di sono. Lo pojokan temennya ada semua. Iya. Sehari kudu ngumpul. Kan begitu. Tadi sono. Coba kalau nongkrongnya satu doang. Enak gak? Posnya cuma satu doang gitu. Posnya cuma satu. Iya, maksudnya tongkrongannya cuma satu. Kan bisa kebedak tuh. Tapi kalau di mana-mana temennya ada, tuh kira-kira temen bakal WA gitu. Kemana aja nih, nggak nongkrong. Kemana aja nih, nggak kemari-mari. Begitu gitu. Akhirnya timbulnya apa tuh? Keliling mulu. Kesono. Timbulnya apa tuh? Muter mulu. Akhirnya masuk angin. Benar gitu. Contoh bisa. Akhirnya masuk angin. Semakin banyak nongkrong, maka semakin banyak pengeluar. Benar nggak? Kira-kira sehat atau penyakit banyak keluaran? Penyakit. Jelas ya? Kayak gitu. Sama orang banyak teman bukan semakin enak. Bukan semakin enak hidupnya, tapi makin capek, lelah. Iya. Ini teleponin suruh sono, banyak urusan. Ya betul. Jadi satu aja yang kita tekunin, dua aja yang kita tekunin. Nggak usah banyak-banyak. Kan begitu. Sama kayak ngaji juga. Ngaji misalkan sehari ada 3 majelis. Tuh kira-kira 3 majelis seminggu kedatangan semua apa kagak tuh?
Contoh, misalkan contoh ini mah, ini kan lagi rame nih, bagus namanya. Iya. Contoh, seminggu, waduh, hadir majlis taklim banyak. Hari Senin beda, Selasa beda, Rebut beda. Itu kebanyakan ngaji, kebanyakan dibaca kitab, apa kebanyakan ditaruh jiro? Ya, tahu jiro? Habis ngaji, ditaruh. Ngaji pakai kitab, setiap ngaji sehari 2 kali. Oh, kitabnya tebel-tebel. Ya. Itu kira-kira kitab banyakkan dibaca apa ditaruh? Taruh. Banyakkan ngajinya. Coba kalau ngajinya seminggu sekali ditekunin. Itu kira-kira kitabnya penuh nggak coretan? Tergantung, kalau ngajinya kagak antum. Kalau tiba-tiba ngaji datang tahu-tahu halaman berapa? Dari kemarin ngaji sampai sekarang, kalau tiap ngaji nanya halaman berapa? Contoh, misalkan contoh. Nggak tahu ketemu, kagak ngeliatin ngomong begitu kagak. Iya, contoh. Tuh. Jadi sedikit tapi manfaat itu lebih bagus. Teman yang sedikit tapi manfaat itu lebih bagus ketimbang teman yang banyak. Makanya Imam Ghazali wanti-wanti, bukannya nggak boleh berteman sama siapa aja, boleh. Cuma lihat kadar kemampuan kita untuk memfilter dengan teman-teman yang ada. Bisa nggak kita menjaga diri kita dari berbagai macam watak teman yang ada di sekitar kita. Kalau kita bakal terbawa kepada yang baik, itu bagus. Temennya kebanyakan orang baik, orang soleh, orang yang cinta ilmu, kan begitu. Cinta Nabi, itu bagus. Tapi kalau temennya justru lebih banyak cenderung kepada sesuatu yang bisa melalaikan kita kepada Allah, cenderung kepada kita semakin cinta kepada dunia, pada akhirnya itu teman bakal membuat sengsara kita. Bukan membuat kita tenang dalam hidup, tapi membuat kita gelisah dalam hidup. Coba dah. Jelas ya, kayak gitu. Paham kira-kira? Ada yang belum paham sampai sini? Lihat rekaman ulang di Facebook. Iya. Amin itu. Oh, nyengir aja namanya tuh apa? Editor. Masya Allah. Alhamdulillah ada manfaatnya. Jadi kameramen. Jadi ngajinya nggak bisa libur. Iya, jadi kalau di absen dia menang banyak absennya. Gitu, juara kelas ini kehadiran. Pasti naik kelas nih. Iya, jadi kan dikit lagi ujian kita kena hatam nih. Habis itu ujian. Iya, UN. Iya, soalnya PG aja nggak apa-apa PG. Iya. Fa inna da'a aktsaru ma tarahu, maka semuanya penyakit itu kebanyakan apa yang kau lihat. Kan begitu. Ya. Yakunu minat ta'ami aw syarabi, adalah itu penyakit dari makanan berasalnya atau minuman. Iya. Penyakit itu timbul karena kita makan suatu minum. Wa kun kama qala Hilal ibnu kama qala Hilal ibnu al-Ala ar-Raqi dan jadilah seperti apa yang dikatakan oleh Hilal bin Ala ar-Raqi. Bahkan itu tadi yang syair tadi, adu ka min sadiqika mustafadun fala takfiranna min as-sahabi fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakun min ta'ami aw syarabi. Itu bahwasanya Abu Sa'id Ats-Tsauri dia pernah mengatakan di dalam syarat tuh, idza aradta an tu'akhi rajulan faghdhibhu, apabila kau ingin menjadikan teman itu sebagai saudara atau ingin menjadikan seseorang menjadi saudara, kata siapa itu? Abu Sa'id Ats-Tsauri, faghdhibhu, maka tes dia supaya dia marah. Paham ya? Jadi kalau pengen nyari teman ini baik apa enggak, coba tes sesuatu yang bisa bikin dia marah apa kagak dia. Kalau perlu summa dassa alaihi, injek dia. Coba dah. Dia lagi jalan, lagi diem, kakinya kita injek lempengan cantengannya tuh. Lempengan busunya kita injek, coba. Dia marah apa kagak tuh? Iya, coba. Iya. Itu kalau pengen nyari teman. Summa das alaihi mayas'aluhu. Anka. Iya.
kemudian injak, ya, injak dia, ya. Kemudian siapa yang akan apa sih dia meminta tolong darinya, wa asrorika, ya. Oh, kayak gitu. Fa in qala khairan, kalau dia diinjak dia baik-baik aja, ya, wa kata masyraka, dan dia menyembunyikan akan rahasiamu, fashibhu. Jadi kalau dia diinjak kakinya dia kagak marah, dia diem, dia nggak nyeritain apa yang diinjak sama orang lain kepada orang lain, ya, maka dia itu teman yang baik. Tapi pas kita injak dia ngomong-ngomong orang, tadi kaki gua diinjak sama dia, gua tahu kaki gua cantengan diinjak lagi, dijelek-jelekin temennya di depan dia kagak ngomong, tapi di depan orang lain dia ngomong, berarti itu teman yang kurang baik. Paham ya? Kayak gitu. Baik. Kemudian Waqala Dhunnun al-Misri, dan berkata seorang wali di Dhunnun al-Misri, tidak ada kebaikan la khair fi suhbati man la yuhibbu ayyaraka illa ma'suma. Tidak ada satu kebaikan di dalam persahabatan orang yang tidak cinta melihat kamu, ya, kecuali maksuman, kecuali sesuatu yang terjaga, ya. Artinya kalau teman yang baik itu ngelihat kita baik aja, paham nggak? Jadi ketika dia sudah kenal kita, dia nggak bakalan percaya dengan kejelekan temennya, kecuali maksuma, ya, kecuali nabi, ya, nabi kayak apapun, ya, itu tidak ada kebaikan. Kalau kita pasti ada kejelekannya, tapi kejelekan kita itu dirahasiakan sama teman kita. Dia nggak bakalan buka-buka aib kita kepada orang lain. Kalau nabi sama sekali nggak ada kejelekannya, nggak ada keburukannya, nggak ada dosanya, maksum. Kalau wali mahfuz, terjaga. Oh, itu artinya mahfuz. Wali itu pernah punya salah nggak? Pernah berdosa nggak? Berdosa. Tapi dosanya wali bukan kayak dosanya kita. Kalau dosanya kita orang awam jelas, ninggalin yang wajib, yang haram dikerjain, itu dosa, kan gitu. Tapi dosanya wali ketika mereka lalai berzikir kepada Allah, itu mereka dosa. Paham ya? Hatinya lalai kepada Allah, itu dosa. Ya. Waman afsha sirra indal ghadab fa huwa al-la'im. Seperti itu katanya. Orang yang menyingkap, membuka, ya, rahasia ketika marah. Teman kita marah sama kita. Ketika marah, akhirnya apa? Dia buka rahasia-rahasia kita. Ya, dijelek-jelekan kita. Kan begitu. Fahuwal la'im, itu orang jahat. Itu. Ya, jadi kalau dijelek-jelekan, ya, itu berarti orang yang, ya, teman kita ngejelek-jelekin kita depan orang lain, maka itu orang jahat, bukan teman. Begitu. Baik. Waqad qala ba'dul hukama. Pada punya kan syaratnya, nggak pada punya. Nggak pada ngeliat di mana, tahu adanya di mana. Iya, nggak apa-apa. Ya, dengerin aja udah. Nah, yang penting ntar ulangan bisa jawabnya. Iya. Udah ya, surat edarannya udah pada nyampe udah. Ke wali murid udah. Ulangan. Baik. Waqad qala ba'dul hukama, berkata sebagian para ahli hukama, ahli nasihat, la tashab may yataghayyar inda arba. Jangan kau berteman dengan orang yang bisa berubah dengan 4 hal. Jangan berteman kepada orang yang berubah ketika 4 hal. Inda ghadabihi, kalau dia marah dia berubah sama kita. Paham enggak? Jadi amarahnya enggak bisa ditahan. Waridahu, dan senangnya. Ya. Kalau dia senang, berubah sama kita. Jadi dia temenannya cuma hanya ketika senang doang. Ketika susah dia wa inda tamaihi, dan ketika dia tamak. Rakus bener ini. Ya. Dia temenan sama kita kalau kita lagi punya makanan doang. Kalau lagi fulus, kalau kita lagi susah dia enggak. Wahawahu, dan cuma ngikutin keinginan dia doang. Oh, jadi kalau punya teman ketika dia marah, ya, dia nggak bisa menjaga marahnya dan ridhonya, senangnya itu, ya, dan ketika dia tamak, ya, rakusnya dan mengikuti keinginannya.
Jangan berteman dengan empat orang tersebut. Wa kun kama qala Hilal bin Ala'i Ar-Raqi, ya. Lamma afautu wa lam ahqit ala ahadin, ketika aku memaafkan, walam ahqit, dan aku tidak hikit, tidak dengki, ala ahadin, atas seseorang, arahtu nafsi min hammil adawati, aku merasakan nafsi akan diriku, aku merasakan enak nafsi pada diriku, tenang dirinya, min hammil adawat, dari kepusingan atau dari kebingungan permusuhan. Inni uhayyi, sesungguhnya aku menghidupkan, adui, akan musuhku, inda ru'yati, ketika melihatnya. Sesungguhnya aku menghidupkan akan musuhku ketika melihatnya, li adfa'a syarra anni bitahiyyati, untuk aku menghilangkan kejelekan dari diriku, bitahiyyati, dengan penghormatan, bitahiyyati, dengan penghormatan. Selanjutnya, ya, ini nasihat juga buat kita, ya. Wakun, mata itu, dan jadilah engkau orang yang selalu mencari kebaikan. Wakun at-talib lil khair, jadilah engkau orang yang selalu mencari kebaikan. Ketika kita bergaul dengan siapapun, maka yang harus kita lakukan adalah lamma afautu wa lam ahqit ala ahadin. Ya. Siapapun musuh kita, usahakan kita itu bisa menjadi orang apa? Pemaaf. Afautu. Ya. Jadi yang susah itu kalau kita dimusuhi atau kita nggak suka seseorang, yang susah itu ngapain tuh? Hati kita bisa memaafkan orang lain. Sebelum dia minta maaf, hati kita udah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya gimana? Nih, ciri-cirinya, ya, orang itu ketika dia marah sama orang lain, dia cepet nggak? Ya, hilang kemarahan dia kepada orang lain. Tapi kalau dia marah kepada orang lain berhari-hari, sehari dari pagi nih ketemu sama dia marah, masih emosi, sore masih marah, besok masih marah, 3 hari masih marah, seminggu masih marah, sebulan belum hilang tuh marahnya. Kalau ketemu dia kayaknya kayak ngeliat apa tuh? Paham ya? Jelas ya? Nah, kalau kayak begitu berarti cek kita punya hati. Kalau hati kita modelnya kayak begitu, berarti hati kita masih ada sesuatu yang kotor. Tapi kalau kita memarahi bentaran doang, ntar juga sejam 2 jam hilang. Udah nggak apa aja, udah kagak. Awalnya doang gitu, kesel, ya, nggak bisa kekontrol emosi. Yang penting jangan ngambil keputusan. Awas nih, ya. Keputusan yang diambil ketika marah itu akan salah sekalipun benar. Enggak. Siapapun yang lagi marah, kemudian dia memutuskan sesuatu, maka keputusan itu bukan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan keburukan buat dirinya. Jadi nggak ada keputusan yang baik ketika diambil ketika lagi marah. Jadi dinginin dulu suasana, ya, tenang dulu, kayak gitu, ya. Kemudian ini jadi orang pemaaf, ya, jadi orang pemaaf, ya. Cirinya kalau ketemu ya biasa aja, ya. Dia mau salaman, ya. Dia mau menebarkan senyum. Itu cirinya orang yang nggak punya sifat dendam, sifat marah. Bahkan kalau bisa dia pelukan. Tapi kalau dia ketemu orang yang dia musuhi, yang dia benci, dia jangankan buat apa itu? Kayak itu bintang 2 sama bintang 2 tuh. Bintang 2 sama bintang 2. Apa itu? Ya. Inisial F, D, F sama apa tuh? FS ya. Iya, si Fadil sama si Sambo kan gitu. Berpelukan gitu. Iya. Iya, contohnya kayak begitu. Paham.
Jadi kayak begitu. Kalau masih bisa begitu, berarti enggak punya sifat marah. Tapi kalau berpelukan aja nggak mau, salaman aja nggak mau, apalagi berpelukan, berarti masih punya sifat marah. Gitu. Ya, apalagi ke rumah dia lebaran. Aduh berat, udah jangan dah. Ya, melihat rumah dia aja udah males. Berarti marah tuh orang kalau begitu. Jadi kira-kira marah itu bagus apa enggak? Marah begitu bagus apa enggak? Enggak. Tapi kalau marah karena maksiat, marah karena keburukan, marah karena nggak kelihatan ngaji, itu boleh. Paham ya? Marah karena nggak kelihatan ngaji, nggak kelihatan nongol. Contoh. Itu boleh nggak itu? Boleh. Kenapa? Buat ngajak. Jangan sampai apa sebutnya, sesuatu yang sudah kita bangun dari awal, kemudian kita susah untuk apa sebutnya, menguatkan satu dengan yang lain. Keberuntungannya bukan buat yang ngajar, bukan, tapi untuk kita semua. Ya, karena kita semua rata-rata sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, sudah bermasyarakat, ya, sudah menjadi orang-orang yang punya nama semua rata-rata di sini. Ya, yang udah punya makom kedudukan di kampungnya. Kan begitu. Iya. Jadi amat disayangkan kalau seandainya ya kita tidak mau apa sebutnya, memperbaiki ya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya gitu. Jadi intinya ngaji bukan kita disuruh pintar, bukan. Tapi kita semakin tahu di mana letak kesalahan diri kita. Karena susah rasanya kalau seandainya kita minta nasihat kepada orang untuk kita dikritik ya sama orang. Minta nasihat sama orang aja kita susah, apalagi kalau seandainya kita nggak minta, kita dikritik. Itu lebih paham nggak kira-kira? Kita nih pengen dikoreksi, coba Ustaz koreksi saya, ada kesalahan nggak saya? Kan begitu. Atau saya punya masalah begini. Kemudian dikasih solusi, dikasih saran. Oh, kita nggak nerima, apalagi kalau seandainya kita nggak diminta solusi. Kan gitu, kita nggak minta solusi, tiba-tiba ada orang yang ngebenerin kita, yang ngeritik kita, itu lebih dahsyat lagi. Seperti itu ya. Makanya tasawuf itu penting ya. Untuk apa? Untuk akhlak kita di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa menghadapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang tanpa bertasawuf ntar timbulnya zindik. Apa itu zindik? Keras. Orang fikih doang keras. Ya. Orang ngaji tauhid doang gila urusannya. Ngaji tauhid doang yang dipikirin cuma Allah. Allah la ilaha. Zikir mulu. Kan begitu. Kan megang tasbih mulu. Tapi ibadah kesehariannya enggak dibenerin. Paham? Salatnya enggak dibenerin. Wudunya enggak dibenerin. Kan begitu. Itu yang ada timbulnya apa? Panas, zikir mulu panas. Ya, nggak ada yang bisa netral. Netralisirnya pakai apa? Netralisirnya pakai ngaji. Gitu. Ya, pakai tasawuf. Tasawuf itu yang bikin adem hati kita. Gitu. Ya, karena di dalam tasawuf itu ada apa? Ada kalam-kalam hikmah. Ya. Baik. Arahtu nafsi min hammil adawat. Aku merasa tenang. Akan diriku dari kebingungan musuh-musuh. Kenapa? Inni uhayyi adui inda ru'yati. Semuanya aku menghidupkan akan musuhku ketika melihatnya. Maksudnya gimana? Orang itu kalau dia punya sifat pemaaf, maka hatinya itu akan merasakan tenang dari kebingungan permusuhan. Jadi nggak merasa dirinya itu banyak musuh, di bawah biasa aja. Paham nggak? Tuh. Jadi hatinya dibawa tenang aja. Bagaimana caranya ketika hati itu dibawa tenang, diri itu dibawa tenang, sedangkan dia itu banyak yang musuhin? Paham? Caranya gimana? Inni uhayyi adui inda ru'yati. Berusaha kalau kita ketemu musuh, kira-kira pandangan kita bisa enak dipandang sama musuh. Caranya gimana? Adfa asyarra anni bitahiyyah. Cara menolaknya adalah keburukan itu dengan
mengucapkan salam, mau bersalaman berjabat tangan dengan musuh. Paham ya? Tuh. Terus apa lagi? Ya. Selanjutnya adalah dengan mengucapkan salam, ya, wal bishri, kemudian ya memberikan sesuatu yang baik, wa tabassum, usahakan senyum walaupun senyumnya belum ketarik bener. Senyumnya rada kaku, senyum, ya, senyum, begitu. Ya, seperti itu. Ya luar biasa Imam Ghazali ngajarin kepada kita ini. Wa uzhirul bishra lil insani abghadhu, dan aku menampakkan kebahagiaan kepada orang yang aku benci dengannya. Wa uzhirul bishra lil insani abghadhu, dan aku menampakkan al bishra, kebahagiaan, ya, kepada orang ya abghadhu atau abghadhu yang aku murkai, yang aku enggak demen. Jadi kalau ketemu sama dia masih bisa senyum, berarti di hati kita nggak punya sifat hikid, ya, punya penyakit benci, ya, hasud kepada orang, begitu. Ka'annahu qad mala'a qalbi masarratin, seakan-akan sungguh memenuhi, ka'annahu seakan-akan qad mala'a qalbi, sungguh memenuhi qalbi, akan hatiku, masarratin, dengan kebahagiaan. Tuh. Jadi senang aja orangnya, ya. Jadi nggak dibikin susah, ya. Karena ada yang membencinya, kan begitu. Dibawa biasa aja, ya. Walastu aslamu mimman lastu a'rifu, dan aku bukanlah. Walastu aslamu mimman lastu a'rifu. Dan tidaklah aku selamat dari orang-orang yang aku kenal, ya. Walastu, dan tidaklah aku aslamu selamat mimman lastu, dari orang-orang yang tidaklah aku a'rifu kenal, ya, dari orang-orang yang tidaklah aku kenalnya. Jadi yang selamat itu bukan karena kita nggak kenal orang, justru selamat itu ya adalah mimman lastu arifu, fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati, bagaimana aku bisa selamat dari orang-orang yang ahlil mawaddah, dari orang-orang yang dicintai. Orang itu selamat bukan karena dia punya musuh, ya, dari orang-orang yang bukan aku nggak kenal, tapi orang itu selamat ketika dia punya musuh, kemudian dia bisa menyikapi musuhnya dengan akhlak yang baik. Itu yang selamat kayak gitu. Paham ya? Orang yang selamat itu bukan orang yang selamat dari orang yang dia nggak kenal, kan begitu. Kita nggak kenal sama dia, kira-kira ada nggak kesalahan kita sama dia? Nggak ada. Tapi yang selamat itu ketika kita mengenal seseorang, kemudian ya kita bisa terjaga dari sesuatu yang bisa menyakiti orang yang kita kenal. Itu yang susah. Ya, menjaga hubungan baik kepada teman-teman kita, baik dari perkataan, kan gitu, dari perbuatan, ya, dari hati, itu yang terpenting, ya. Kalau hatinya itu apa sebutnya, ya langsung nggak nerima, ya susah, ya. Ada omongan sedikit langsung nggak nerima, berarti hati kita sempit, ya. Kita bergaul kayak apapun, dimanapun, kalau kita ya baru duduk sama orang, tiba-tiba orang ngomong yang kira-kira kurang enak di hati kita, tiba-tiba hati kita langsung gak terima. Oh begitu caranya, mau yang gimana caranya? Begitu caranya gimana? Tapi kalau hati kita nyengir aja, ya. Makanya luar biasa sama orang yang dikata apapun mukanya senyum aja, nyengir aja. Itu yang susah itu, ya. Ciri-ciri wali begitu tuh. Jadi kalau ada orang ya bergaul dimanapun, temennya mau ngomong apa dia senyum aja. Awas tuh, hati-hati tuh. Tuh wali tuh. Iya, ciri wali dia iya kata para ulama, ciri wali dia nggak punya sifat marah dalam hati, nggak punya ghadab. Jadi nggak bisa jadi wali kalau hati kita masih kotor. Ya walaupun kelihatan zahirnya ahli ibadah bener, nggak bisa jadi wali. Makanya kayak gitu, ya.
Ya, ketika orang ketemu wali-wali majdub, dites dia punya hati. Ya, makanya Yusyekhon jadabnya kayak begitu. Apa itu jadab? Udah ditarik. Ya, rasa-rasa hidup dunia udah ditarik, udah gak kenal manusia. Jadab itu sudah gak kenal manusia. Jadi apa yang dikerjakan udah di luar nalar. Gitu. Ya. Itu. Jadi jangan samakan seperti orang mukallaf, orang sadar. Bukan dia stres, bukan. Emang udah begitu, udah ketarik. Hatinya ya udah apa itu? Istighraq. Ya, bizikrillah. Hatinya udah tenggelam. Ya berzikir kepada Allah. Kelihatannya begitu. Nyanyi. Itu main musik. Itu. Datang ketemu orang minta doain. Jangan. Kalau ketemu apa sebutnya? Habib, ulama yang jadab, jangan minta doain. Udah diam aja. Ya, liatin aja. Jaga hati, jaga akhlak. Bib, doain saya, Bib. Biar saya engker otak saya, Bib. Mati kecelakaan. Encer. Palanya hancur, encer. Begitu. Iya. Jadi nggak usah diem aja. Iya. Diapain juga diem. Oh, ini berat. Iya. Baik. Kemudian di Tarim tuh ada dulu, ya. Seorang Habib namanya Abu Ala, Ya, jadi dia kalau kita ziarah, tolabah ziarah ke situ, ya. Pelajar ziarah ke rumah Habib, ya. Abu Ala apa ya? Saya juga pernah bertemu. Ya, di Tarim tuh ada. Jadi kalau ke situ kita langsung ditembak sama tuh Habib. Tembak gimana? Ente duit berapa duit? Dulu ada anak Ahgob apa anak Dar Mustafa itu ziarah, dia duit $100. $100 sekarang mungkin berapa Kang Denny? Orang bandara. 1.400.500 ya. 1 juta lebih sekarang. Jadi tuh pelajar duit $100 ya. Akhirnya udah ketebak sama Habib. Keluarin duit ente $100. Coba tuh. Belum diunjukin. Udah tahu duit ente $100. Keluarin. Terus dikasih sama Habib. Akhirnya Habib nulis keperluan rumah tangga dia, beli beras, beli minyak, beli telur. Nih ente ke pasar ya, di duitnya. Jadi dia suruh belanja pakai duit coba. Nanti habisin. Kalau belum habis jangan pulang habisin. Ya. Ya, sesuatu yang di luar prasangka kita, ya, di luar pikiran kita. Ya seperti itu. Baik. An-nas suda'un dawa'un nasi tarkum. Adapun manusia itu penyakit. An-nas suda'un. Adapun manusia itu penyakit. Dawa'un nasi tarkum. Dan adapun obatnya penyakit atau manusia itu adalah tarkul, meninggalkan mereka. Paham gak kira? Manusia itu penyakit. Adapun obatnya penyakit manusia itu adalah apa? Meninggalkan mereka. Wa fil jafai lahum qat'ul ukhuwati. Dan di dalam permusuhan lahum bagi mereka, bagi manusia, qat'ul ukhuwati itu bisa memutuskan persaudaraan. Fasalimin nasa taslam min gawailihim. Fasalimin nasa, maka berdamailah akan manusia. Fasalimin nasa, maka berdamailah akan manusia. Taslam min gawailihim, pasti kau akan selamat dari tipu daya mereka. Wa kun harisan ala kasbit taqiyati, dan jadilah engkau harisan, orang yang terjaga. Wa kun harisan, dan jagalah engkau harisan, dan jadilah engkau harisan, orang yang terjaga, ala kasbit taqiyati, di atas berusaha menjadi orang yang bertakwa. Wa khaliqin nasa,
dan bergaulah dengan manusia. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah dengan manusia. Wasbir, dan sabarlah. Ma bulita min bihim, apa yang mengenai, apa yang kau terkena ya, ma bulita, dan sabarlah dengan apa yang kau terkena bihim, dengan mereka, atau diuji engkau dengan mereka. Ma bulita bihim, dan sabarlah akan sesuatu yang kau diuji dengan mereka. As-samma, dengan cara as-samma, tuli, abkama, bisu, a'ma, buta, dzataqiyatin, jadilah engkau orang yang bertakwa. Jadi manusia itu selanjutnya di dalam kitab ini dikatakan manusia itu penyakit, ya. Tapi penyakit juga, ya. Penyakit, ya, bergaul dengan manusia, obatnya itu adalah dengan apa? Tarkuhu, meninggalkan mereka. Ya. Artinya meninggalkan mereka adalah meninggalkan sesuatu yang tidak baik dari diri mereka. Tuh, jadi kalau ada sahabat, ada teman, ya, ada sesuatu yang kita anggap gak baik, maka yang begitu apa? Penyakit. Kalau kayak begitu caranya ngobatinya apa? Tinggalin penyakitnya. Begitu. Kita nggak bisa jauh-jauh dari dia, misalkan gak enak kalau kita sampai nggak dekat sama dia, kan begitu. Sekedar kenal boleh, tapi jangan dideketin penyakit. Sekedar kenal, bersahabat boleh, tapi jangan diikutin kemauannya. Jangan pakai nggak enak ketika kita, ya, bergaul dengan dia, kemudian kebiasaan lama yang pernah kita lakukan dengan dia terulang kembali. Ya, itu yang dimaksud dengan ya bait ini. Wafil jafai, dan di dalam permusuhan itu, ya, timbulnya apa? Qatul ukhuwati, akan memutuskan persaudaraan. Jadi nggak bagus permusuhan, timbulnya nanti akan apa? Akan putus persaudaraan. Oleh karenanya fasalim taslam, ya, damai aja, ya. Kita dianggap musuh sama dia, tapi kita jangan nganggap musuh. Berdamailah dengan siapapun. Taslam min ghawailhim, pasti kau akan selamat, ya, dari apa? Dari tipu daya mereka. Tapi kalau kita semakin membenci mereka, yang ada mereka akan semakin apa? Mencari-cari kejelekan kita, mencari-cari caranya bagaimana kita tertipu dengan mereka. Wa kun harisan ala kasbit taqiyat, dan jadilah engkau orang yang senantiasa apa itu? Berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kasbit taqiyat, berusaha. Jadi jadi orang bertakwa itu bukan sekarang, tapi terus, ya, mudhari sifatnya, kan begitu. Ya, makanya apa sebutnya? Amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga apa itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sungguhnya Allah perintahkan, ya, untuk berlaku adil dan berbuat baik. Jadi perintah itu ketika itu apa terus menerus, ya, seperti itu. Jadi orang bertakwa juga sama, ya, bukan sekarang, tapi proses. Ya, sekarang kita kelihatannya kayak orang bener yang ngaji nih, bener gak? Kayak orang bener, ntar mau pulang ngaji belum tentu. Sekarang kita ngaji kan gitu, kelihatannya kompak, masya Allah, iya, hadir. Besok pasti ngaji nggak kita? Belum tentu. Iya. Contoh. Boleh nggak kira-kira ngasih contoh? Boleh. Iya. Iya, kayaknya ngantuk apa tegang ini ya? Apa terlalu tajam malam ini kayak pembahasannya? Itu. Baik. Jadi berusaha kita menjadi orang baik. Jangan kita nggak punya niat jadi orang baik. Bahkan kalau perlu kita niat biar jadi wali. Siapa saya jadi wali? Niat jadi wali boleh, niat jadi orang bertakwa boleh, niat jadi orang soleh boleh, tapi jangan ngaku-ngaku jadi orang nih saya muttaqi, saya orang soleh. Akhirnya timbulnya apa? Meremehkan orang
ciri orang meremehkan orang lain, dia gampang nyalain orang. Di mana aja baru ngelihat kesalahan orang, ente salah. Tuh ciri orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dimanapun dia berada, dia nggak ngelihat kanan kirinya, selalu diceplosin. Ente salah, yang bener begini. Kalau dikata sama orang yang bener, dengerin apa? Jadi orang bener itu cara menyampaikan bukan pada tempat yang bener. Orang bener itu akan menyampaikan pada tempat yang bener. Itu tempat yang salah. Di depan orang, di muka orang, membenarkan seseorang itu adalah sesuatu yang salah. Niatnya baik, tapi caranya kadang-kadang kita nggak sampai ke situ. Kita punya tujuan baik, niat baik, tapi proses yang kita lakukan itu bukan proses yang kurang piknik. Ya ngopinya kurang jauh ya. Iya, makanya ngopinya jangan di puncak. Iya, ngopinya di samping beduk. Itu yang indah. Iya, kalau topik ngopinya di puncak. Iya, sampai puncak udah kopinya kenangan. Bikin di Instagram. Ya Pik ya? Iya, pulang jam berapa Pik? Nyampe. Wah. Iya, numpang ngopi dah. Baik. Wa khaliqin nas, dan berakhlaknya atau bergaul dengan manusia. Ya, tetap ya kenal sama orang, bergaul sama orang tetap. Wasbir ma bulita bihim, cuma ya banyakin sabar kalau bermasyarakat. Ya, jangan kita dikit-dikit ya enggak kenal gua begitu. Jangan bahasa kayak gitu. Enggak kenal turunan gua. Jangan kita suka bangga-banggain nasab. Mereka kan ngajarin Imam Ghazali gitu. Jangan suka bangga-banggain mentang-mentang kita tukang ngaji, tukang di masjid mainnya kan gitu. Ya, kayak kelihatan orang bener, jangan nganggap diri kita orang bener, jangan. Ya, tetap ya di hadapan Allah kita merasa diri kita adalah orang yang paling banyak dosa dan hina. Gitu. Cuma kita jangan pengen jadi orang hina di tengah-tengah makhluk Allah. Begitu. Ya. Karena orang itu akan terangkat dengan sendirinya ketika dua syarat ini terpenuhi. Apa itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Enggak usah minta diangkat sama orang, enggak usah. Orang kalau dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, Allah angkat derajatnya. Ya, kemana-mana kita jaga aurat kita. Ya, pakai pakaian yang sopan, gitu. Pakai peci, ya tutup pala, kan begitu. Rapi pakaian kita, kan begitu. Jangan duit ada, kemampuan ada, cuma baju dijelek-jelekin, pakaian dijelek-jelekin, nggak sesuai. Itu berarti orang nggak bersyukur dengan pemberian Allah, kan begitu. Itu penting. Jadi orang Muslim, ya anak-anak muda Islam, pemuda-pemuda Islam, jangan malu untuk menampilkan identitas keislaman kita. Iya, pakai peci putih jangan malu. Kalau bisa ke mall kita pakai peci putih, pakai gamis. Tadi disangkanya salah masuk. Padahal kemarin apa katanya? Oh, iya. Coba tanya Bapak Yahud. Ada nggak kira-kira di Mekah pasar apa sebutnya? Pasar Deprok ada nggak pasar Deprok? Pasar kayak pasar di emper-emperan gitu, maksudnya pasar yang kotor gitu, ada nggak? Hah? Iya, artinya kan kebanyakan sekarang udah pada apa? Udah bersih begitu. Iya, ada cuma jauh. Iya, jauh. Itu. Baik. Iya, apalagi samping kanan kiri Madinah, Mekah, udah mall semua. Iya, Toro Zamzam mall. Iya. Baik. Wasbir ma bulita, sabar, ya, banyakin sabar. Ya. Asamma abkama a'ma, jadilah orang yang tuli, jadi orang yang bisu. Tuli apa? Tuli ketika kita ya bergaul dengan orang-orang yang selalu mencari-cari kejelekan orang, ngomongin orang. Udahlah, kita jangan terlalu puyeng banget, ya. Itu. Apalagi sampai setiap hari kita nyari kejelekan orang, nyari info, gosip. Jangan. Iya, lebih bagus kita ketinggalan gosip ya daripada kita apa itu? Iya, rugi sehari kagak apa itu nyari gosip. Gitu. Kadang-kadang orang rugi, wah ketinggalan saya nih. Ya, gosip si fulan. Jangan. Ya. Abekam, jadi orang bisu aja udah. Ya, udah tahu si fulan begini, ya udah paham. Bisu. Ya. Itu. Tapi kalau yang bisu di dalam kebenaran itu nggak boleh, harus disampaikan. Ya.
apalagi dai, apalagi asatid, apalagi khutbah, ahli-ahli khatib, nggak boleh diam. Ketika bermunculan permasalahan dalam negara, kita diam. Ya, masalah keadilan, kezaliman, hukum. Ya, akhirnya apa? Ketika khutbah yang dibahas itu doang. Ya, artinya tidak ada niatan buat apa? Niat menyampaikan kebenaran kepada umat. Harus sampaikan. Begitu. Jadi bahasanya jangan monoton. Ya, jangan nyuruh orang sholat mulu. Sholat, semua orang sholat. Ya, tapi biar menyegarkan kepada orang bahwasanya negara kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Paham ya? Itu. Kalau yang ma'ruf banyak, tapi yang mungkar jarang. Ya, makanya itu akan datang ya per 1 abad sekali. Ya, orang-orang yang dikatakan singanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, per 1 abad. Berarti kalau 1 abad itu apa? 100 tahun sekali. Jarang orang. Iya. Itu. Baik. A'ma jadi orang buta. Artinya buta, ya udah. Tutup mata kita dari mencari-cari kesalahan orang lain. Tutup mata kita dari merendahkan orang lain. Dan taqiyatin, pasti kau akan menjadi orang yang bertakwa. Jam berapa ini? Jam berapa? Di sore ya? Iya. Kan katanya mau hatam ya? Iya. Wa kun aidha kama qala ba'dul hukama. Dan jadilah juga seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli hikmah. Alqi sadiqaka wa aduwaka biwajhi ridha. Temuilah akan temanmu atau bertemulah dengan temanmu wa aduwaka dan musuhmu biwajhi ridha, dengan wajah yang senang. Ya, min ghairi madallatin, dari tanpa merendahkan. Madallah. Ya, merendahkan itu menghina. Ya. Wala haibatin, dan tidak menakut-nakuti. Minhuma, dari keduanya, teman sama musuh. Ya. Paham ya, nakut-nakutin kayak apa? Ya. Wa tawakkar min ghairi kabirin. Wa tawakkar, dan berwibawalah, ya, tawakkar, dan berwibawalah, ya, berkarismalah, min ghairi kibrin, dari tanpa menyombongkan, dari tanpa sombong. Wa tawadhu', dan tawadhu'lah, min ghairi madallatin, dari tanpa menghina. Wa kun fi jami'i umurika fi awsatiha, dan jadilah pada semua urusanmu itu, wa kun fi jami umurika, dan jadilah pada urusanmu, fi awsatiha, pada pertengahannya, fi awsatiha, pada pertengahannya. Fakila tarfai qasdil umuri dhamimu. Situ fakila pakula. Fakila. Fakila, maka semua perkara yang dihadapi, qasdil umuri, yang dihadapi dengan sikap ekstrim, ya, dhamimu, maka itu akan tercela. Fakila turfa qasdil umuri dhamimu, maka semua, ya, apa itu? Perkara yang dihadapi dengan sikap ekstrim, ya, dengan sikap yang keras, dhamimu, itu akan tercela. Baik. Jadi selanjutnya adalah, ya, sebagian ahli hukama katakan wakun, ya, artinya orang yang ingin mencari kebaikan, jadi orang yang baik, ya, di dalam bergaul, di dalam hidup, kan begitu, ya, di tengah-tengah makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Sebagian ahli hukama, ahli nasihat katakan
berjumpalah dengan temanmu itu dan musuhmu dengan wajah ridha. Artinya jangan menampakkan kebencian kita kepada makanya biwajhin dalin ala ridha itu talqul wajhi, wajah yang penuh dengan senyum makanya wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, jangan kau remehkan sedikit pun dari satu kebaikan kebaikan orang sekalipun antalqaka biwajhi talqin, kau berjumpa dengan orang dengan saudaramu dengan senyuman, itu ada sebuah sedekah. Jadi sedekah yang paling terkecil adalah ketika kita bisa berjumpa dengan orang dengan senyum. Kita nggak bisa sedekah dengan harta, kita nggak bisa sedekah dengan ilmu, kita nggak bisa sedekah dengan tenaga, kita nggak bisa sedekah dengan pikiran. Ya udah, kalau ketemu orang senyumin aja udah. Ketemu orang senyumin, ketemu janda usai langsung usai. Contoh, misalkan contoh ini mah contoh. Temu janda senyumin apa sosor? Oh gigit. Min ghairi madillah atau madallah, dari tanpa menghina, merendahkan, seperti itu. Yang penting kembalinya kepada hati kita. Kalau orang nganggap melihat kita, kayaknya dia ngelihatnya begitu amat. Padahal hati kita nggak begitu. Kan begitu. Perasaan aja kadang-kadang. Makanya perasaan yang nggak baik-baik itu perasaan kayak perasaanmu, perasaan dikit-dikit pakai perasaan. Ini kayaknya orang apa perasaan sih nih? Perantau gitu. Wala haibatin, jangan nakutin. Waduh. Jadi sama teman sama musuh jangan bikin orang takut, nakut-nakutin. Wa tawakkar, dan berwibawalah, wibawa itu bukan karena badan besar atau karena postur tubuh tinggi, bukan. Tapi karena aura yang keluar dari diri kita. Kalau hati kita baik, hati kita apa sebutnya menganggap orang itu semua baik di hadapan kita, maka aura pun yang terpancar dari diri kita akan timbul wibawa. Kenapa? Karena kita mau menghargai dan menghormati orang. Wa tawadhu min ghairi madallatin, dan tawadhulah dari tanpa merendahkan. Tawadhu. Hari tawadhu kita enggak usah songong. Gitu. Apa yang dibanggakan dari kita nggak ada. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Harta bukan satu kebanggaan, ilmu juga sama, bukan satu kebanggaan. Pangkat apalagi, itu. Kun fi jami umurika, dan jadilah pada semua urusanmu fi ausatiha, di tengah-tengah saja, moderat. Maka Nabi katakan khairul umuri ausatuha, sebaik-baik urusan perkara itu sedang-sedang aja, ngerjain sesuatu sedang-sedang aja, bergaul sama seseorang sedang-sedang aja. Makanya cinta sama istri juga harus sedang. Benar nggak kira-kira? Setuju nggak? Saya tanya nih, sama istri, sama pacar, ayang beb, sama ayang beb yang orang mana itu? Contoh. Itu kira-kira gimana? Cinta banget, sama anak cinta banget, sama saudara cinta banget, sama orang tua cinta banget, sama guru cinta banget, apa sedang-sedang aja? Sedang-sedang aja hakikatnya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan sedang-sedang aja. Kenapa? Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna iman salah satu kalian, kata Nabi, sehingga akuna ahabba ilaihi, aku lebih ia cintai daripada walidihi, orang tuanya, wa waladihi, anak-anaknya, wan nasi, orang lain, ajmain, sakabehe. Opo? Sadayana cenah. Sadayana, semuanya. Nggak sempurna iman seseorang kecuali, kata Nabi, aku yang ia lebih cintai, Allah, dan aku yang ia lebih cintai daripada keluarganya, siapapun dari manusia. Paham ya?
Makanya cinta kepada makhluk Allah sedang-sedang. Kenapa kayak begitu? Karena semua adalah titipan Allah. Kalau titipan, kira-kira orang yang nitipin bakal minta nggak? Minta dibalikin nggak? Yang namanya nitip sendal, kira-kira dikasih penjaga sendal apa dititipin doang? Ntar diambil nggak? Ya ambil. Ada orang, nih saya nitipin sendal. Kalau saya nggak balik buat bapak ya. Ada begitu nggak? Baru beli tuh sendal Kerpil. Iya. Kalau swallow sih, iya ikhlas nggak kira? Ikhlas. Kan begitu. Ya bud ya. Iya di haram. Harusnya jangan dititipin kalau di haram mah. Di Mekah, di Madinah sendal jangan dititipin. Ya kalau saya alhamdulillah nggak pernah dititipin. Tapi saya bawa kantong esek bawa aja nggak apa-apa. Masa ke Masjidil Haram bawa sendal? Terkotor, terbau najis. Dari mana najisnya? Kering di sana mah. Di sana mah kering. Kalau kita bawa sendal, kita bawa tai ayam baru tuh. Bawa tai burung baru tuh. Kelihatan tuh najisnya, baru najis. Kan gitu. Ketika kita bungkus pakai plastik ya nggak masalah. Ya, dia terjaga daripada mengotori karpet. Begitu. Nah ini, jadi semua adalah titipan Allah. Ketika dititip sama Allah, semua bakal pulang. Semua di sekeliling kita semua titipan. Ini juga semua titipan. Ya semua titipan Allah. Ya satu ketika diambil sama Allah, ketika cintanya sedang-sedang aja, maka mereka akan mengikhlaskan karena Allah. Ya, jadi enggak sedih di dalam berlebihan. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang makil. Ada pertanyaan silakan. Ada yang kurang dipahami apa gimana? Terus ya. Jadi saya harapkan insya Allah ya mudah-mudahan ya besok kita bisa menghatamkan kitab ini ya masa depan. Ya mungkin besok ya kita ngaji kitab dulu ya buat ngatamin. Bisa diusahakan hadir semua. Biar semuanya husnul khatimah. Khairul umuri khawatimuha. Sebaik-baik urusan adalah di ujungnya. Biarin dah awalnya kagak ikut ngaji. Biarin dah tengah-tengahnya juga bolong. Yang penting ujungnya. Ya. Yang penting ujungnya pas lagi pembagian berkat dia ada. Ya. Pas lagi bagi-bagi pahala dia ada. Iya, pas digelar itu liwetan kan gitu, makan. Tuh kira-kira dia harus ada gitu. Ada. Gitu. Jelas ya? Kayak gitu. Iya, silakan. Iya. Di mana jadi pengertiannya kalau saya tangkap parijadah itu seorang Bandung di mana tentang pikiran dunianya telah diangkat. Iya. Jadi nampak terlihat kadang-kadang secara umum gila ya. Iya. Suatu saat dalam perjalanan spiritual saya ada pengalaman. Iya. Bertahun-tahun orang itu pakai pegang musik kemana-mana. Iya. Kemana-mana dan terkenal seluruh Madura. Iya. Saya tidak sebutkan apa. Satu kesempatan saya itu dapat dipertemukan dengan beliau. Iya. Biasanya kalau dia datang, orang itu ngumpul. Iya. Ngumpul, tapi tidak berani mendekat. Iya. Kemudian saya dengan cara saya ya, saya kan juga belajar di situ. Jadi di sini sangat banyak yang saya dapat. Iya. Tapi ketika saya deketin dia dengan bernyanyi, saya duduk di samping. Ini jarang terjadi ya. Iya. Saya lihat napas dia, saya dengar napas dia. Ternyata dia itu liriknya jelas sekali. Satu ketika saya bukan ngetes Ustaz ya, bukan ngetes beliau, cuma belajar dari beliau. Saya bilang, Ra ini santri. Saya bertanya boleh.
Ini jarang terjadi, Ustaz. Jarang terjadi. Apa? Kenapa Bapak kok ada di daerah kepulauan ini aja? Kenapa Bapak tidak ke Bali atau ke Amerika? Apa responnya, Ustaz? Dia berdiri marah-marahin saya. Bagaimana kamu itu? Banyak pikiranmu begini. Sudah dulu. Satu ketika sama-sama mikir juga, sama-sama berdua ini juga. Tapi di luar orang banyak, sama-sama mikir. Dia kan bawa tas, dia mau pergi kan. Nah, mohon maaf, saya yang mau bawa tas sampai itu untuk keluar dari rumah. Mohon maaf, saya peragakan. Maafkan saya tak maaf juga, tapi saya maaf. Pertanyaannya yang menarik, mungkin saya dapat jawaban dari Ustaz. Apa kriteria kita untuk bisa menilai seseorang itu adalah meridho? Seseorang, apakah yang menjadi kriteria untuk dapat kita menilai bahwa seseorang itu dianggap seseorang meridho? Baik. Jadi dalam salah satu ayat dikatakan la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kecuali wali. Jadi kalau kita belum baca kitab tentang masalah wali, ya lebih baik kita apa sebutnya melihat seseorang ya tidak menganggap bahwasanya dia wali Allah atau bukan. Intinya ya pada hakikatnya seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita dicintai oleh Allah. Ya. Mau yang wali, yang ahli maksiat, Allah cinta sebenarnya. Begitu. Amin ya. Cuma untuk mengetahui orang itu wali atau tidak, kembalinya kepada orang yang sudah benar-benar mengerti sampai kepada makomnya. Begitu. Karena ciri wali itu banyak. Ya. Wali itu bukan hanya yang jadab saja. Kan begitu. Ya. Jadi wali-wali itu pada hakikatnya adalah orang yang istiqomah ya di dalam tauhidnya kepada Allah, di dalam kebenaran, di dalam syariat ya. Ketika dia adalah seorang yang mukallaf, orang yang akalnya sehat ya. Kemudian dia sudah dewasa, itu dia apa sebutnya di dalam keistiqomahan, di dalam kebenaran. Ini bagi orang-orang yang mau memandang ciri wali yang sebenarnya. Jadi orang yang istiqomah di dalam ibadah, di dalam aurat, di dalam kesunahan, kan begitu. Itu hakikatnya kekasih Allah yang seperti itu. Cuma jangan kita nganggap diri kita ketika sudah ya menjalankan itu, kita nganggap diri kita adalah wali. Paham gak kira-kira? Kayak gitu. Ya. Jadi ini bab yang berat sebenarnya. Makanya kalau kita ngelihat kajian-kajian di YouTube ngebahas tentang wali, tentang ma'rifatullah, kan begitu, tentang ruh, kan begitu. Lebih baik kita menghindari ya bab-bab seperti itu. Jadi kita mengajinya kita baru lempengan syariat doang. Rukun sholat, kan begitu, sunnah-sunnah sholat, bagaimana sujud yang benar, bagaimana kita mengucapkan rukun sholat yang benar, kan begitu. Seperti itu kalau menurut saya. Ya. Kenapa saya katakan sama beliau? Kenapa Bapak tidak hukuman yang bisa orang itu menganggap apa? Ya orang lain. Iya. Karena di kota itu ada. Iya. Tapi kalau ada di Amerika, pasti tidak orang menganggapnya ada di Amerika. Iya. Yang berjalan otaknya. Iya. Artinya kalimat apa? Iya. Ketika dengan jawabannya itu, saya dari beberapa teman-teman saya juga belajar tidak satu guru gitu ya. Iya. Saya tanya ke seorang guru, kita pernah tanya dengan yang saya tanyakan, apa kira-kira kalau kita ketemu orang seperti itu, kembali ke fikih itu. Iya. Kalau satu orang seperti itu, kamu tahunya begini, kalau sudah keluar dari ajaran aja, sudah ambilkan saja. Iya. Seperti kira-kira penilaiannya itu menurut kita itu bagaimana? Iya, begini.
Jadi kalau ngelihat ada seorang wali kan begitu ya. Kemudian ya, yang namanya wali, kemudian wali ini misalkan jadzab. Kalau jadzab dia tidak terkena mukallaf. Paham enggak? Ini enggak pernah ngelihat wali jadzab ini sholat. Ya bagaimana sholat? Orang udah ketarik. Begitu. Paham ya? Tapi ketika kita ngelihat wali yang sadar akalnya sehat, bener sama dunia mah kan kenal. Paham enggak? Sama kendaraan kan kenal. HP juga tahu keluaran baru tahu. Paham enggak kira-kira? Kalau ada wali kayak begitu tapi dia kagak sholat, dia tidak menegakkan keadilan, tidak menegakkan nahi munkar, dia diem. Nahnu nahkum bil zahir wallahu ya'lamu bis sarair. Kita menghukumi seseorang itu yang zahirnya. Paham enggak? Ketika ada orang ulama besar, dia misalkan kiai, tapi misalkan dia membolehkan umatnya buat ngikutin apa itu gaya-gaya orang non muslim. 25 Desember nggak apa-apa ngucapin selamat Natal. Paham? Nggak apa-apa ente ke gereja nggak apa-apa, jagain gereja nggak apa-apa. Paham gitu? Padahal akidahnya, madhabnya apa? Syafi'i, tapi lempengan itu nyarinya yang enak. Paham nggak? Oh itu nggak apa-apa, goyangan kayak gitu nggak apa-apa. Dikit doang nggak apa-apa. Paham nggak? Jadi kemunkaran, kebatilan dianggap benar, kemudian kebenaran dia salah. Berarti ini bukan ciri wali. Karena kita ngelihatnya hukum zahir, bukan ngelihat hukum yang tersembunyi. Begitu. Ya. Ya, jelas ya. Ada lagi teman-teman? Apa? Iya. Yang kemarin saya punya janji ya. Mau saya bayar utang dulu gimana? Iya, makanya saya bawain kitabnya. Al-Matjarur Rabih. Ini kitab kumpulan hadis-hadis ya tentang fadhail amal. Saya jawab dulu ya. Saya baru mau ngomong tadi itu. Ya. Sambilan. Nanya sambilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pak Ustadz izin bertanya. Iya. Pengalaman saya pernah berjamaah sholat isya. Nah ketika itu imamnya ngomong begini, hadirin yang saya muliakan, kata dia ya. Iya. Mohon rapatkan dan luruskan barisannya. Sab berikutnya dimulai dari tengah. Iya. Terus kata dia, ini malam Jumat, waktu itu sholat isya ya. Iya. Malam Jumat, saya akan membacakan surat Al-Alaq. Ketika ayat terakhir, saya akan sujud. Mohon makmum ikut sujud. Iya. Ini sunnah, belum begitu. Terus dia, ya kita ingat kan. Nah terus ketika baca ala tuti'hu wasjud waqtarib ayat sajadah sujud kan ya. Terus bangkit lagi. Iya. Terus beliau baca surat Al-Qadar. Iya. Nah, terus rakaat kedua baca surat Al-Bayyinah. Iya. Nah, apa betul ada hadisnya bahwa itu sunnah? Iya. Kalau boleh, kalau itu sunnah gitu ya, bolehkah kita umpama sholat sunnah, terus baca surat itu, terus ya sujud sahwi, sujud itu sajadah, ya boleh apa nggak boleh? Iya. Ya itu aja. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Belum jawab. Belum. Iya belum jawab. Iya. Bercanda ya, jangan serius ya. Canda. Iya. Emang sini begini ngaji di sini begini ngajinya iya. Iya bercanda. Iya. Seharusnya mohon maaf ya gitu. Ya mohon maaf atas pertanyaannya. Ya. Yang pertama nanya yang kemarin. Ya. Kemarin apa sebutnya? Ya tentang Allahumma sholli ala Muhammad ya. Salat setelah salat Isya 4 rakaat, betul? Bilang lagi dah tuh. 165.
Ya, hadisnya kemarin itu ya taqaddama fi sholati qabla dhuhri haditsul Barra. Terdahulu di dalam salat sebelum zuhur ya hadis Barra. Dari Nabi SAW, man shalla qabla dhuhri arba'a raka'atin. Siapa orang yang salat sebelum zuhur 4 rakaat. Salat apa itu? Qabliyah. Tapi qabliyahnya bukan 2 rakaat tapi 4. Ka'annama ka'annama tahajjadi bihinna min lailatihi itu pahalanya seperti orang yang tahajud ya dari malam hari.